Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sudah lama semenjak terakhir kali gue buat Megane review. Nah, kali ini gue akan mereview salah satu movie yang paling gue tunggu di tahun ini, yaitu Violet Evergarden The Movie. Mumpung animenya sekarang lagi tayang di bioskop nih, ini adalah saat yang paling tepat untuk nonton movie-nya. Apalagi kalau ngikutin novel, harusnya cerita di movie ini akan jadi penutup seri Violet Evergarden, dan setelah ini tidak akan ada lagi lanjutan ceritanya. Kalau kalian pengen tahu penilaian gua bakal kasih skor 7,5 dari 10 untuk Violet Evergarden The Movie. Ini bukan berarti movie-nya jelek ya, tapi sangat disayangkan aja karena versi movie-nya masih kalah dengan seriesnya. Kalau kalian tanya gua, apakah worth it untuk ditonton? Ya tentu sajalah worth it pak, ini Violet Evergarden loh. Kalau bioskop di tempatmu sudah buka, mending langsung nonton aja. Oh ya, buat yang takut dengan spoiler, biar gua bilang, ini anime sama sekali nggak peduli dengan spoiler. Kalau lu sudah lihat poster bahkan PV movie-nya, otomatis lu bakal kena spoiler karena kelihatan dengan jelas kalau si Mayor masih hidup dan Violet bakal ketemu dengan dia. Jadi nggak usah ribet tentang perkara spoiler karena movie-nya aja nggak peduli. Movie ini dibuka dengan perspektif dari seorang perempuan bernama Daisy yang baru saja berduka karena telah kehilangan neneknya. Nah, setelah beberapa saat, barulah ketahuan kalau perempuan itu adalah cucu dari anak kecil yang ada di episode 10. Di sini kita diberitahu kalau pekerjaan doll sudah punah karena perkembangan teknologi dan telepon sudah mulai tersebar di masyarakat. Lalu kita juga diberitahu kalau Violet berhenti bekerja sebagai doll ketika memasuki umur 18 tahun. Setelah itu, kita akan masuk ke perspektif Violet dan dimulailah cerita tentang Violet yang nantinya akan bertemu Gilbert. Tapi di beberapa scene akan ada sedikit alur yang maju mundur karena kita masih akan diberikan perspektif Daisy yang saat ini sangat penasaran dengan sosok Violet Evergarden. Menurut gua ya, karena episode 10 Violet Evergarden sudah terlalu ikonik, versi movie mencoba menampilkan lagi cerita tentang karakter dari episode 10 dengan harapan memunculkan rasa nostalgia. Hal ini bisa terlihat dari cara mereka mentreatment karakter lain selain karakter dari episode 10, seperti si penulis cerita, si kakak adik, dan juga si Raja Ratu. Mereka semua hanya muncul sekejap, berbeda jauh dengan karakter dari episode 10. Bahkan episode 10 mendapatkan scene flashback yang cukup panjang di dalam movie ini. Belum habis sampai di situ, problem yang ada di movie pun mengikuti formula yang sama dengan episode 10, yaitu ada karakter yang sakit, ingin menulis surat untuk keluarganya, dan surat itu akan dikirim pada saat karakter itu mati. Walaupun pendekatannya agak berbeda, tapi formulanya tetap sama. Nah, masih ngomongin tentang formula nih, kalau kalian notice, scene pembuka dan penutup movie-nya pun 11-12 sama dengan versi animenya. Versi movie dibuka dengan surat yang terbang, yang mana sama persis seperti di awal episode 1. Lalu di bagian akhir movie, semua karakter memandangi langit yang juga sama persis seperti ending episode 12, di mana semua karakter juga melihat langit. Sehingga gua rasa versi movie-nya seperti melakukan pengulangan dari apa yang ada di versi animenya. Bukan cuma itu, bahkan sebagian besar musik yang digunakan dalam movie ini semuanya diambil dari animenya. Bahkan scene klimaks di movie ini menggunakan lagu ending animenya. Gini ya, bukannya gua mau bilang jelek, tapi lu pada yang udah nonton konten gua tentang detail kecil Violet Evergarden, pasti tahu kalau gua sangat mengapresiasi musik dan sound di animenya. Makanya ketika nonton movie-nya, gua punya ekspektasi yang sangat tinggi di bagian ini. Violet Evergarden tuh anime yang rilis di tahun 2018, dan movie-nya rilis di tahun ini yaitu 2021. Dalam jangka waktu 3 tahun ini, masa sih gak ada musik baru atau spesial yang dibuat khusus hanya untuk movie-nya? Padahal di tahun yang sama, yaitu 2018, mereka bisa buat musik yang sangat ikonik di OVA Violet Evergarden. Nah, absennya musik yang ikonik ini adalah hal yang paling disayangkan. Padahal ini cerita terakhir loh. Selain itu, gue merasa pacing movie-nya pelan banget. Literally beneran pelan, terutama di bagian awal movie karena ada banyak banget scene flashback. Bahkan teman gue yang ikutan nonton sama-sama merasa kalau pacingnya pelan banget. Belum lagi ada beberapa scene yang terasa kepanjangan dan agak klise. Salah satu scene yang terasa lama ada di bagian akhir movie ketika Violet bertemu Gilbert. Di sini mungkin ada sekitar 3 menit lah kita ngeliat mereka berdua saling hadap-hadapan dan cuma nangis. Jadi momen yang awalnya terasa emosional malah berubah jadi lucu karena ngeliat 2 orang dewasa saling nangis hadap-hadapan. Tapi hal ini belum tentu bisa disebut sebagai kekurangan karena mungkin saja versi movie-nya sengaja memperpanjang bagian ini untuk memperlihatkan betapa senangnya Violet yang akhirnya bisa bertemu dengan Gilbert. Tapi ayolah, masa 3 menit cuma nangis doang? Nah, untuk bagian yang terasa klise, ini juga ada di bagian akhir, terutama di saat Gilbert ingin mengejar Violet. Di bagian ini endingnya sudah ketebak kalau Violet bakalan naik kapal, lalu Gilbert nyesal dan ngejar Violet, kemudian Gilbert bakalan jatuh ketika sedang berlari.
Tapi, sepertinya untuk menutupi scene klise ini, kita diperlihatkan Violet yang dengan barbarnya lompat dari kapal dan scene nangis 3 menit saling hadap-hadapan. Nah, yang menarik, gua dan teman gua sepakat kalau endingnya Violet Evergarden seperti memiliki vibe-nya Kimi no Na wa. Kita dibuat greget dengan kelakuan si sad boy Gilbert yang keras kepala nggak mau ketemu Violet, sama halnya dengan perasaan greget ketika Taki dan Mitsuha hampir ketemu. Tapi di sini, gregetnya lebih ke arah yang nyebelin. Cuma, terlepas dari semua itu, movie-nya beneran worth it untuk ditonton. Kalau kalian pengen cuci mata dengan grafik dari KyoAni, kalian gak bakal nyesal. Scene ketika Violet keluar dari air, scene ketika semua orang melihat kembang api, itu bagusnya bukan main. Musiknya pun oke lah, walaupun hanya sekedar reuse dari musik animenya, setidaknya ada beberapa momen yang pas banget. Dan yang paling satisfying adalah scene ketika Hot Gins teriak ke Gilbert. Di sini perasaan penonton seperti tersalurkan dalam teriakan itu, karena sepanjang movie, Gilbert nih beneran ngeselin karena dia tiba-tiba jadi sad boy yang galaunya bukan main dan tidak mau ngelihat Violet. Bahkan Violet sempat ngomong kalau dia pengen mukul Gilbert. Ya, overall 7,5 lah, gua rasa udah paling tinggi buat movie ini. Gua pengen ngasih skor 8 tapi rasanya kayak ketinggian. Banyak aset yang di-reuse, gak ada musik yang ikonik, formula cerita yang diulang, ending yang klise dan juga predicted. Semua kekurangan itu terlalu major sih buat gua, terutama di musik, sehingga sulit untuk ngasih rating di atas 8 apalagi 9. Karena kalau gua kasih rating setinggi itu, lalu apa kabar Tenkinoko dan Kimi no Na wa yang punya gambar gila, cerita menarik, dan musik super duper nggak ngotak bagusnya? Oke lah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ruchan, Bang, buat detail kecil Kanata no Astra, makasih. Nanti. Ada dari Zofia, Bang, ada plan buat jadiin Mushoku Tensei sebagai konten? Awalnya sih ada, tapi sekarang gua malah hilang minat. Nanti lihat aja lah bro, karena kalau gua mau bahas, gua perlu maraton ulang novel Mushoku Tensei dulu. Ada dari Innu, N-nya 3, buat jajan Bang, thank you. Ada dari Hatsune Kitsune, ditunggu pembahasan detail kecil Hyokanya Bang, selamat menunggu. Ada dari Noya, Sensei mau nanya, reinkarnasi di real life itu ada? Wallahualam. Ada dari JTYT Singkawang, apa jadinya kalau Horimiya crossover sama Gotobun Hanayome? Saya jadi penasaran Bang. Gua nggak ngikutin dua anime ini, jadi gua nggak tahu sama sekali akan jadi apa. Ada dari Summer Grass, cuma mau nyawer, Ada dari fans Megane Sensei. Menurut Sensei, like novel dan manga Kage no Jitsu Ryokusa ni Narita Kute hampir sama dengan Overlord. Menurut gua mirip, karena sama-sama main di salah paham. So itu tadi dari Saweria. Kalau kalian pengen support gua bisa nyawer lewat Saweria atau gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.